Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara memperbaiki sistem starter untuk motor Yamaha Mio J. Bisa juga di NMAX All, Pino, ataupun Soul GT. Langsung saja kita cek tegangan akinya 12,60. Kemudian tinggal kita tekan tombol starternya dan cuma bunyi tek-tek saja. Tapi klakson ini jernih ya. Nah, jadi ini masalahnya ada di bagian dinamo. Langsung saja kita lepas bagian box filternya. Yang kanan itu baut 10 ya, kita lepas satu, sedangkan yang kiri kita lepas cover CVT menggunakan kunci 10 dan box filter menggunakan kunci 10 juga. Kemudian tinggal kita angkat saja seperti ini box filternya, kemudian sediakan kunci L5 yang panjang seperti ini yang tipe ball supaya lebih mudah saat proses pelepasan bagian dinamo starternya. Nah, sebelum saya bongkar semuanya biar teman-teman gak ragu, kalau saya kan udah yakin dinamo starternya yang rusak ya. Nah, biar nggak ragu, teman-teman bisa gunakan test pen seperti ini untuk proses pengecekannya ya. Nah, kita tempelkan aja test pennya di masa yang satunya ke kabel positif yang menuju dinamo. Kemudian kita kunci kontak on, tekan tombol starter. Nah, ada arus ya menuju dinamo starter, tapi dinamo starter itu tidak berputar. Nah, ini tandanya dinamo starternya ataupun arang dinamonya yang rusak. Karena itu berbagai macam ya, dinamo starter tidak berfungsi bisa disebabkan oleh tombol starter ataupun dari kabel ataupun dari bendik dan relaynya. Nah, kita lepas saja dinamonya karena ini masalahnya dari dinamonya ini. Kemudian tinggal kita lepaskan dulu ya kabel positif yang dari relay ataupun dari akinya menggunakan obeng plus. Apabila keras ya kita gunakan tang jepit seperti ini ya, ataupun tang buaya supaya tidak seleksi baut plusnya ini. Nah, kalau misalkan kita gunakan tang buaya kan jadi lebih mudah ya teman-teman, tidak merusak. Kemudian sediakan kunci 7/3 untuk membuka baut dinamo starternya ini. Bisa menggunakan tang, bisa juga tang jepit ataupun kunci Inggris, itu terserah teman-teman ya. Nah, oke, tinggal kita lepaskan seperti ini. Nah, kotor banget dalamannya, tuh arangnya sudah habis dan armaturnya itu gosong ya teman-teman. Nah, tinggal kita lepaskan semua baut-bautnya sekaligus, tinggal kita bersihkan dari debu-debunya ini ya, karena itu banyak banget debunya menghitam seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita sediakan solder, kemudian sediakan amplas untuk penghalusan di bagian armaturnya ini. Nah, ini kan gosong, jadi harus cerah lagi ya, kelihatan tembaganya seperti ini nih. Kemudian di bagian magnet kita bersihkan juga ya, bersihkan menggunakan kain ataupun lap dan sejenisnya. Kemudian sediakan solder yang tegangannya 100 watt biar lebih mudah proses pembongkaran ini. Soalnya kalau yang original ini suka keras ya tinolnya, jadi tidak mudah mencair karena ini sangat keras sekali. Nah, kalau kita pakai solder yang bagus jadi mudah banget mencairnya. Nah, tinggal kita bersihkan saja tinolnya ya teman-teman. Kemudian tinggal kita lepaskan juga untuk fibernya, soalnya kita mau bersihkan juga ya, kita kuas-kuas aja, kita lap-lap, bersihkan dari debu-debunya ini. Nah, setelah bersih kita rakit ulang ya, kita pasangkan bagian fibernya, posisikan yang pas, kemudian sediakan arang ataupun di cool starter yang baru. Nah, murah banget untuk cool starternya, tapi jangan gunakan yang KW karena yang KW itu cepat aus, jadi cepat menipis. Minimal dari Fukuyama, Federal ataupun Aspira itu udah bagus ya. Harganya mulai dari 15.000 sampai dengan 30.000 tergantung mereknya. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri yang baru dan yang bekasnya itu panjangnya berbeda ya, karena yang lama kan itu udah aus. Tinggal kita pasangkan dulu arang yang negatifnya dan bautnya seperti ini. Nah, setelah ini tinggal kita pasang bautnya lagi yang sebelah kanannya ya. Usahakan pengencangannya diukur, jangan terlalu kencang supaya suatu saat nanti kalau ganti arang dinamo itu tidak susah membuka bautnya. Nah, setelah saya kencangkan secukupnya, kemudian tinggal kita pasang bagian yang positif. Nah, jangan sampai terbalik juga karena kalau terbalik nanti beda posisinya, harus pas ya. Nah, seperti ini tinggal kita tekan aja sampai pas di garisnya. Setelah itu tinggal kita sediakan solder dan kawat tinol. Kemudian tinggal kita solder ulang. Harus disolder supaya arus 12 voltnya sempurna ya. Kalau misalkan gak disolder, cuma ditempel saja seperti ini, terkadang si arusnya itu tidak nyampe ke bagian arang dinamo, jadinya si dinamo starter itu tidak berfungsi lagi. Jadi usahakan harus disolder seperti ini ya teman-teman. Ini cara yang baik dan benar. Kalau misalkan dipotong sambung itu menurut saya kurang baik, mendingan diganti, dilepas saja seperti ini.
harus sampai rapat ya. Nah seperti ini contohnya ya teman-teman. Nah ini udah bagus, jadi arus 12 volt nanti sempurna. Kemudian pasang bagian pernya ya, per yang baru, kemudian tinggal kita pasang untuk arangnya. Nah dan untuk arangnya jangan sampai seret ya di bagian fibernya, terkadang juga suka ada yang seret, jadinya kalau lama kelamaan dipakai nanti aus, jadi si arangnya itu tidak menekan armatur, jadi harus loncer ya. Nah seperti ini, harus loncer dan main. Kemudian tinggal kita sediakan jepitan untuk menahan supaya proses pemasangannya itu lebih mudah dan praktis. Nah tinggal kita pasang lagi yang satunya seperti ini. Kemudian sediakan jepitannya 2 biji. Nah bisa pakai obeng min kecil ya, tapi agak ribet. Bisa juga pakai ruji motor juga bisa. Pokoknya banyak cara lah cara pemasangan ini supaya lebih mudah, efektif. Kemudian tinggal kita pasang armaturnya, tinggal kita lepas saja jepitannya, jadinya mudah sekali ya, tidak ada yang sulit. Nah tinggal kita pas-paskan aja bagian kabelnya. Kemudian di bagian atasnya ini kita kasih pelumasan, karena ini bergesekan ya, bergesekan. Sedangkan yang bawah kan ada bearingnya, kalau yang atas kan nggak ada bearing, cuma bos saja. Kemudian tinggal kita pasang packing kertasnya ya. Pasang packing kertas, tinggal kita masukkan sampai pas, dan perhatikan garisnya harus sejajar supaya lubang bautnya itu pas. Apabila ini tidak sejajar si garisnya, maka putarannya nanti terbalik. Jadi harus diperhatikan, harus sampai sejajar. Meskipun bautnya masuk, tapi kalau nggak pas garisnya nanti putarannya jadi terbalik. Kemudian tinggal kita pasang baut, kemudian ada o-ring karet ya. Nah seperti ini, kita kencangkan saja secukupnya. Tokek juga mau ikut-ikutan nih podcast ya. Nah oke, setelah kencang semuanya, tinggal kita putar-putar, harus lancar, jangan sampai macet. Kemudian tinggal kita pasang kabelnya dulu ya. Pasang kabelnya, posisinya harus sesuai, jangan berbalik posisi, nantinya si kabelnya kependekan. Jadi harus diposisikan seperti semula. Tinggal kita pasang bautnya, kencangkan secukupnya saja. Kemudian karetnya kita pasangkan juga ya. Itu fungsi karet supaya tidak terjadi kebocoran arus. Nanti kalau menempel ke masa, nantinya jadinya konslet. Tinggal kita pasangkan dulu kabel masanya di bautnya ini. Kemudian tinggal kita coba ya teman-teman, coba kunci kontak on kan ya. Nah dinamonya harus nempel ke masa, dan kabel masanya harus nempel ke dinamo. Kemudian tekan tombol starter. Nah ini udah berputar dengan kencang. Dipastikan putarannya harus sekencang mungkin, jangan loyo ya, ataupun lemah sahwat. Kalau misalkan lemah sahwat tidak akan berfungsi. Kemudian pasang dinamo, ada o-ring, perhatikan ya, untuk mencegah dari rembesan oli. Kalau misalkan o-ringnya tidak terpasang, nanti olinya pada rembes, nantinya kotor mestinya ya. Kemudian tinggal kita pasang baut L-nya, jadi kabel masanya disimpan di baut L yang sebelah atas, sedangkan yang bawah ini tidak ada kabel, langsung aja baut. Tinggal kita kencangkan seperti ini, kita gunakan tang supaya pengencangannya lebih maksimal. Nah setelah kita kencangkan seperti ini, tinggal kita pasangkan lagi bagian box filternya, dipaskan dengan dudukannya, jangan dulu dikencangkan semua ya teman-teman. Kita pasang bautnya, kemudian tes dulu. Tes, kita tekan tombol starternya. Nah sekarang udah langsung bagus ya teman-teman. Beberapa kali starter langsung bagus. Nah kita cek lagi terus aja sampai 100 kali. Pokoknya ini mantap, nggak bakalan mati-mati lagi, karena masalahnya udah jelas dari arang dinamonya yang sudah habis ya teman-teman. Jadi bukan dari bendik, bukan dari tombol starter, bukan dari kabel, bukan dari relay. Nah kemudian tinggal kita pasangkan lagi box filternya seperti ini ya. Nah contohnya seperti ini. Jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.